Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Pada video kali ini kita akan membahas bab 11 yaitu Ether Channel. Nah, di sini saya akan buat topologinya dulu ya teman-teman. Kita bisa tambahkan 2 switch. Lalu kita akan ganti namanya menjadi switch 2. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel automatic sebanyak 4 kali ya teman-teman. Nah, saya akan hilangkan dulu label interface-nya. Kita bisa pergi ke option, lalu preference, kemudian pada unless show port labels kita bisa nonaktifkan centangnya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa hanya satu port saja yang menyala ya teman-teman, yang lainnya itu diblokir. Nah, misalkan bandwidth antar switch itu adalah 400 MB, tapi karena hanya satu port saja yang menyala, maka bandwidthnya itu hanya 100 MB saja ya teman-teman. Untuk mengaktifkannya, kita perlu menyatukan seluruh port ini. Kita bisa pakai Ether Channel. Jadi secara fisik itu akan ada 4 kabel, tapi kalau secara logika hanya akan ada satu kabel ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang jenis-jenis Ether Channel. Ether Channel sendiri itu memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada LIGP, kemudian yang kedua ada PA GP, lalu yang ketiga ada layer 3. Nah, saya akan bahas satu persatu tentang LICP, PIGP, dan layer 3 ya teman-teman. Jadi LICP itu open standar, berarti contohnya itu ketika switch Cisco dengan switch Cisco. Nah, di sini kita bisa tuliskan sesama switch. Nah, jadi ini bisa pakai LICP ya teman-teman. Nah, kita akan bahas dulu tentang LICP. Kita nyalakan dulu portnya. Kita bisa ke option, lalu preference, kemudian always show portnya kita bisa centang atau checklist. Lalu kita terangkan dulu switch-nya. Kita bisa buka pada switch 2-nya. Di sini kita bisa ke CLI. Lalu kita bisa masuk ke dalam global mode terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan perintah interface range FA0/1 sampai 4, kemudian enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Lalu kita lakukan hal yang sama pada switch satunya ya teman-teman. Lalu kita akan membuat channel grupnya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah channel strip group, lalu kita beri tanda tanya. Nah, itu ada kurang ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Jadi ini kan ada range angka 1 sampai 6 ya teman-teman. Kita bisa membuat grupnya itu sampai 6. Di sini saya akan membuat grup 1. Kita bisa ketikkan channel strip group 1 mode. Lalu kita beri tanda tanya. Nah, di sini kan ada aktif, ada auto, ada desirable, ada on, ada pasif. Bagian pada LICP itu ada 2, yaitu yang aktif dan yang pasif ya teman-teman.
Nah, jadi di sini kita bisa ketikkan channel strip group 1 mode benar pasif seperti ini, kemudian kita bisa enter. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di switch 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan channel strip group 1 mode aktif seperti ini, lalu kita enter. Nah, ini tadi saya sudah percepat ya teman-teman. Lalu kita bisa ke bagian option, lalu preference, lalu pada always show portnya kita bisa nonaktifkan seperti ini. Nah, jadi di sini semua sudah hijau ya teman-teman karena dijadikan satu grup. Selanjutnya saya akan membahas tentang PIGP ya teman-teman. Nah, PIGP itu adalah sesama Cisco. Tetapi kalau yang LACP itu juga bisa didengarkan oleh sesama switch Cisco ya teman-teman. Jadi kalau sesama switch Cisco itu bisa menggunakan LACP dan juga PIGP. Tetapi di sini untuk yang sesama switch Cisco saya akan pakai yang PIGP ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan switch multi layer ya teman-teman. Yang ini. Lalu kita sambungkan dengan menggunakan kabel automatic sebanyak 3 kali. Nah, lalu di sini kita ganti namanya ya teman-teman menjadi multi layer switch 1. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu option, lalu preference, kemudian pada always show portnya kita centang ya teman-teman. Jadi switch 2 itu terhubung ke multi layer melalui FA0/5 ya teman-teman, dan FA0/7. Kalau yang multi layer 0/1 sampai 0/3. Nah, di sini kita buat grup dulu di switch 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka pada switch 2-nya. Kita bisa masuk ke dalam global mode terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan interface FA0/5 sampai 7 seperti ini, kemudian kita enter. Maaf ya teman-teman, itu harusnya interface range. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode terang, enter. Lalu kita ketikkan channel strip group 2 mode, lalu tanda tanya. Nah, untuk PIGP juga ada 2, yaitu yang auto ini dan desirable ya teman-teman. Kalau auto itu yang menunggu, sedangkan desirable itu mengajak ya teman-teman. Di sini saya akan pakai yang desirable. Kita bisa ketikkan kemudian kita enter. Lalu kita juga konfigurasi di multi layernya ya teman-teman. Kita bisa buka pada multi layernya, kemudian CLI. Di sini kita bisa klik no, masuk ke dalam global mode terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan interface rank FA0/1 sampai 3, kemudian enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port terang encapsulation .1Q, enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port mode terang seperti ini ya teman-teman. Kita cek.
lalu kita bisa enter. Lalu kita juga buat channelnya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan channel strip group 2 mode desirable. Harus sama ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita coba untuk matikan labelnya ya teman-teman. Kita bisa ke option, lalu preference, lalu pada always show portnya kita matikan. Nah, di sini dia sudah hijau ya teman-teman. Nah, lalu kita coba lihat di switch multilayernya ya teman-teman. Di sini kita bisa exit, enter, lalu kita bisa ketikkan do show enter channel summary, kemudian enter. Nah, bisa kalian lihat di sini ada keterangan SU ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bagian flag ya teman-teman ini. Nah, S itu artinya layer 2. Kalau U itu artinya in use ya teman-teman. Berarti layer 2 masih digunakan. Nah, terus kita juga akan membahas layer 3 ya teman-teman. Kalau layer 3 itu kita bisa pakai yang mode on. Di sini kita bisa tambahkan switch multilayer. Lalu di sini kita bisa taruh di sebelah multilayer switch 1 ya teman-teman. Kemudian kita bisa sambungkan 3 kabel automatic. Untuk melihat portnya, saya akan nyalakan dulu. Kita bisa ke option, lalu reference, kemudian pada always show portnya kita centang. Nah, switch multilayer 1 itu terhubung ke switch multilayer 2 menggunakan port 0/4 sampai 6 ya teman-teman. Kalau yang multilayer switch 2 itu menggunakan port FA 0/1 sampai 3. Nah, berarti kalau di switch Cisco kita kan harus terang ya teman-teman. Kalau misalkan multilayer itu kita bisa gunakan IP. Nah, di sini kita bisa tambahkan not ya teman-teman. Nah, untuk IP-nya itu 10.10.10.1. Pada multilayer 2 IP-nya 10.10.10.2. Nah, di sini kita bisa buka pada multilayer switch 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 4 ya teman-teman. Maaf, 4 sampai 6. Kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa ketikkan no switch port. Seperti ini. Nah, maksud dari no switch port itu berarti kita menonaktifkan interface yang 4 sampai 6 ya teman-teman. Terus kita buat grupnya. Nah, kita bisa ketikkan channel strip group. Di sini kita menggunakan grup 3 mode, lalu beri tanda tanya. Nah, di sini kan ada on ya teman-teman. Nah, on itu bisa kita pakai untuk yang layer 3. Di sini kita tambahkan channel strip group 3 mode on ya teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu kita bisa ketikkan interface PO3. Kita bisa enter. Lalu kita tambahkan IP-nya ya teman-teman. Nah, tadi IP-nya itu 10.10.10.1. Lalu kita juga tambahkan untuk subnet masknya. Subnet masknya adalah 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita juga bisa konfigurasikan di multilayer switch 2 ya teman-teman. Kita bisa ke CLI. Di sini kita bisa ketikkan no.
Lalu kita bisa masuk ke dalam Google Mode terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan interface rank FA0/1 sampai 3, enter. Lalu kita bisa ketikkan no switch part. Lalu kita buat channel grupnya. Mode on. Nah, ini itu harus sama ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan interface PO3. Kemudian kita tambahkan IP address-nya. Untuk IP-nya yaitu 10.10.10.2, lalu subnet mask-nya juga 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu kita bisa cek menggunakan perintah do show ether. Seperti ini ya teman-teman. Lalu enter. Nah, di sini keterangannya itu menjadi RU ya teman-teman. Maksudnya itu adalah ini R layer 3. Ini. Kemudian U itu in use ya teman-teman. Berarti layar 3 itu digunakan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan pada materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.